Hai, nama saya Albert Febrianto. Saya berkuliah di Universitas Bunda Mulia Alam Sutra, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai teknik dalam olah vokal. Teknik dalam olah vokal itu ada 4. Yang pertama, produksi suara. Merelaksasikan pita-pita suara dengan merelaksasikan otot-otot leher dan tubuh secara bersamaan. Contoh, gini, kayak gitu. Itu supaya kalian itu jadi lebih rileks dan otot kalian tuh kayak nggak tegang saat kalian kan harus ngomong kayak gini. Gitu. Kita harus ngomong kan tegang, biar jelas. Lalu yang kedua, infleksi. Saat berbicara, suara tidaklah datar saja, melainkan ada naik dan turun. Itu supaya suara lebih bervariasi. Dan juga adanya penekanan pada kalimat itu diperlukan agar kalian itu tidak terlalu monoton. Contoh, misalkan saya berbicara nih. Hai, nama saya Albert Febrianto, saya berasal dari Indonesia. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, membuka mulut saat berbicara. Ini penting banget buat kalian-kalian. Jadi, membuka rahang bawah dan tidak mengencangkan otot di rahang sehingga menghasilkan vokal yang bulat dan artikulasi yang jelas. Ini itu penting banget karena kalau kalian ngomongnya nggak membuka mulut gitu terlalu lebar, jadinya tuh kayak Hai, nama saya Albert Febrianto, kayak gitu. Kalau saya Hai, nama saya Albert Febrianto gitu, tapi nggak usah yang kayak ampe Hai gitu, nggak perlu. Terus juga yang keempat, bersuara di depan mikrofon. Penting banget untuk kalian mempelajari karakteristik mic gitu, mic yang kalian pakai buat ngomong di depan banyak orang. Karena tiap mic itu beda. Karena ada mic yang kalau kalian jarak segini, itu tuh ada mic yang karakteristiknya kayak desih nafas kita tuh bisa kedengaran banget kalau dari segini. Tapi ada juga yang mic kalau kita ngomong dari jarak segini pun kadang desih nafas kita tuh kedengaran. Oke, jadi itu aja. Lalu saya akan memberikan kalian contoh membaca berita. Berita ini nih update banget. Ini dari CNN Indonesia. Berita ini saya ambil sekitar 1 jam yang lalu. Jadi ini berita masih 1 jam yang lalu, jadi kayak masih update banget, masih fresh lah. Mengenai COVID-19 ya, ini parah banget emang COVID-19. Saya aja kuliah sampai diliburin, aduh tugas mulu. Oke, nggak boleh ngeluh. Oke, langsung saja. Jakarta, CNN Indonesia. Jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 akibat virus corona kembali mengalami peningkatan per minggunya. Jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai 1.285 kasus. Sementara itu, korban dunia bertambah menjadi 114 orang dan pasien yang sembuh menjadi 64 orang. Pemerintah telah berulang kali mengkampanyekan social distancing serta menghimbau masyarakat agar beraktivitas, belajar, dan bekerja dari rumah. Namun demikian, pemerintah mengakui banyak hal mengenai kedisiplinan warga yang perlu ditingkatkan. Mengenal social distancing, menurut pemerintah social distancing merupakan salah satu cara agar tidak terjadinya penularan dari COVID-19 ini. Social distancing sendiri adalah meminimalisir kontak langsung antara manusia atau menjaga jarak tertentu. Kenapa penting? Karena jika terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 ini semakin drastis, maka rumah sakit tidak bisa beroperasi karena kekurangan sarana dan tenaga medis untuk merawat pasien yang tertular COVID-19. Menkom Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji aturan mengenai larangan mudik. Eskalasi kasus corona berpotensi naik berkali-kali lipat jika terjadi pergerakan warga besar-besaran melalui mudik. Sehingga pemerintah menghimbau bahwa untuk tidak beraktivitas di luar bahkan sampai mudik. Jadi social distancing itu sangat diperlukan. Oke, sekian itu saja. Saya tahu saya nggak perfect banget bacanya, mohon maaf. Oke, jadi saran saya sih intinya stay home. Kalau emang kalian
bisa stay home, karena saya tahu nggak enak banget buat kayak di rumah doang. Ya itu aja sih intinya, stay safe. Buat yang kalian emang harus kerja buat nyari duit kayak keluarga saya, nah ini saya jadi curhat nih. Oke, bentar doang, saya ingin menjelaskan sesuatu. Jadi keluarga saya ini kan buka usaha, jadi otomatis kan harus kerja. Nah buat yang kayak keluarga saya gitu, yang orang tuanya harus kerja buat dapat duit di saat lagi kasus COVID-19 gini, saran saya sih mending jaga pola makannya, itu penting banget, sama minum vitamin, karena kalian ini pergi keluar dan kalian tuh bakal nemu orang-orang banyak gitu, jadi mending kalian harus jaga pola makan sih. Untuk yang di rumah dan bisa stay home, ya mending kalian stay home karena kalian itu udah enak, kayak gaji tetap jalan, udah gitu diliburin sama perusahaan gitu. Ya sekian itu aja sih dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan.